Sebelum kejadian tersebut, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, usia saya 45 tahun. Saya memiliki 2 orang anak, dan keduanya laki-laki, 1 anak kandung, dan 1 anak tiri. Anak saya terbesar Tony, berumur 17 tahun, dan kelas 2 SMA, ia adalah anak tiri saya, sedangkan si kecil, Sandy, masih berusia 4 tahun, adalah anak kandung saya. Suami saya bekerja di suatu instansi pemerintah, dan kami hidup normal dan bahagia. Saya sendiri adalah seorang sarjana dari perguruan tinggi, tetapi saya memilih tidak bekerja. Saya selalu tampil sopan, tetapi sejak kejadian itu, saya merasa sebagai wanita berdosa, yang tidak lagi mampu menghindari dosa dengan laki-laki, yang bukan suami sendiri. Membayangkan kejadian-kejadian tersebut, saya selalu ingin menangis. Tetapi, pada saat yang sama, saya juga didera oleh gejolakan yang tidak mampu saya atasi. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Saat itu sore hari, sekitar jam 3, dan saya baru saja bangun tidur, dan Sandy, anak terkecil, masih tertidur di sebelah saya. Sedangkan suami saya masih bekerja di kantornya. Dari dalam kamar, saya dapat mendengar suara komputer yang dimainkan anak tiri saya, Tony, di ruang tengah, yang berbatasan langsung dengan kamar tidur saya. Tony sering sekali menggunakan komputer, tetapi saya tidak tahu persis apa yang dimainkan. Saya kira dia hanya main game saja. Pintu kamar Tony agak terbuka. Saya bermaksud untuk keluar dari kamar, tetapi ketika melintasi kamarnya, apa yang terlihat membuat saya tertegun dan mengurungkan niat tersebut. Apa yang terlihat dari balik pintu membuat hati saya betul-betul terguncang. Walau agak kurang jelas, saya masih dapat melihat di layar komputer, tampak sebuah video. Saya menjadi kesal, karena Tony yang masih sekolah, melihat hal tersebut. Tetapi, yang kemudian, membuat saya shock adalah, setelah saya menyadari, bahwa Tony sedang sibuk sendiri dengan sesuatu yang ia miliki itu. Samar-samar, saya dapat mendengar napasnya yang tersendat. Tony sama sekali tidak menyadari bahwa saya sudah bangun dan melihat pekerjaannya dari balik pintu. Kejadian Tony sibuk sendiri ini berlangsung terus, selama lebih kurang 45 menit lamanya. Yang mengagetkan adalah reaksi diri saya. Ternyata, jantung saya terasa berdebar keras, menyaksikan hal tersebut. Pandangan saya beralih dari layar komputer, ke arah yang dimiliki anak tiri saya sendiri. Apa yang saya lihat selanjutnya, membuat saya sangat tertegun. Tony tampak bergerak, dan ya ampun, yang tidak saya sangka-sangka, akhirnya terjadi juga. Melihat seperti itu, segera saja, gejolakan itu datang bertubi-tubi. Saya berusaha mengendalikan diri sebisa-bisanya. Ada semacam perasaan tidak enak dan bersalah yang tumbuh, saat memantau anak tiri saya, yang dekat hanya 2 meteran. Tony tampak mulai tenang, dan napasnya semakin teratur. Tony kemudian berdiri, dan menuju ke kamar mandi. Ia masuk ke kamar mandi, dan menutup pintunya. Seolah-olah ada yang menuntun, saya berjingkat menuju komputer tanpa menimbulkan bunyi. Saya memandang lekat ke layar komputer, mengagumi sinetron yang telah mengundang anak tiri saya. Tanpa sadar, saya menghela napas melihatnya.
Pandangan saya beralih ke arah apa yang dihasilkan Tony tadi. Saya tidak ingin Tony curiga. Dari layar komputer, saya melihat kata kunci dari pencariannya di Google, dan saya catat saja di dalam hati. Saya berjingkat kembali ke ruangan saya, dan mencoba mengistirahatkan diri. Tak lama, saya dengar Tony kembali ke ruangannya. Kemudian, saya dengar, ia sedang bermain game. 15 menit kemudian, saya pura-pura baru saja terbangun, dan keluar dari kamar. Sikap Tony tampak agak canggung, tetapi, saya yakin, bahwa kejadian tadi tidak ia ketahui. Saya sendiri bersikap, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu, saya merasa ada perubahan luar biasa pada diri saya. Sebelumnya, saya bekerja dengan suami hanyalah sebagai suatu hal yang rutin saja. Kejadian Tony bekerja dengan dirinya sendiri di depan komputer, membuat saya menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang menarik, tetapi sekaligus perasaan dosa, karena ini dibangkitkan oleh kejadian yang dilakukan anak tiri saya sendiri. Hal lain yang memperparah keadaan adalah, sejak hari kejadian itu, saya mulai berkenalan dengan dunia baru, yang tidak pernah saya datangi sebelumnya. Saya mulai mengarungi dunia lain di internet. Sehari sesudah kejadian Tony sibuk sendiri, saya mulai membuka-buka situs tersebut. Tentu saja, itu saya lakukan pada saat tidak ada orang di rumah. Tony belum pulang dari sekolahnya, sedangkan suami saya masih di kantornya. Saya hanya berdua dengan Sandy, yang biasanya lebih senang bermain. Saat itulah, saya mulai mencoba-coba untuk browsing. Saya tidak menyangka, ada suatu situs internet yang menyajikan cerita dan gambar yang seperti itu. Pada hari itu, saya mulai juga menemukan situs-situs lain. Ada sekitar 3 jam saya berpindah-pindah dan mempelajari yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sejak saat itu, setiap hari, saya menjelajahi internet. Saya mempelajari semua yang ada di situs-situs itu. Di situs lain, saya pernah membaca cerita antara anak dengan ibu tirinya. Saya sampai menangis membaca cerita itu, tetapi juga, sekaligus, merasakan gejolakan yang luar biasa. Ini tidak berarti bahwa, saya berniat untuk bekerja dengan anak tiri saya sendiri. Saya takut atas dosanya. Namun, tidak dapat saya pungkiri, bahwa saya terkadang juga membayangkannya. Saya begitu lemah dari godaan setan, dan sangat larut dalam apa yang saya perbuat. Kejadian itu adalah, pada sore hari, sekitar jam 3:30, beberapa minggu setelah kejadian saya memergoki Tony. Sebelumnya, saya baru menutup internet, membaca cerita-cerita. Saat itu, saya mendengar ada ketukan pintu, rupanya ada tamu. Ternyata, dia adalah Budi, ia adalah suami dari adik suami saya. Saya sangat dekat dengan Dian, istri Budi, adiknya suami saya. Dan saya juga mempunyai hubungan baik dengan Budi. Ia berumur kira-kira 36 tahun, berwajah tampan, dengan kulit putih, dan kuakui, lebih tampan dari suami saya. Perawakannya tidak tinggi, hanya sekitar 164 cm saja, hampir sama dengan tinggi saya. Dia bekerja di instansi yang sama dengan suami saya. Melihat Budi di luar, saya jadi agak terburu-buru. Tanpa saya sadari,
saya hanya mengenakan gaun tidur yang hanya selutut dengan tangan lebar. Untung saya masih sempat mengenakan secarik kain selendang warna hitam untuk menutup. Apa boleh buat, saya tidak dapat membiarkan Budi menunggu saya di depan rumah terlalu lama. Saya membuka pintu, Budi tersenyum melihat saya, walaupun saya tahu dia agak heran melihat saya dengan tidak sopan seperti biasanya. "Apa kabar Kak?" sapanya. "Saya membawa titipan pakaian dari Dian untuk Sandi," ucapnya. Ayo masuk Bat, baru dari kantor ya?" tanyaku, sembari mempersilahkan dia masuk. Saya lalu mengambil pakaian titipan istrinya dan meletakkannya di meja. Sambil duduk di sofa ruang tamu, Budi mengatakan, "Kak, saya tadi ketemu Mas Bayu di kantor, katanya baru pulang jam 6 nanti." "Oh ya, anak-anak mana?" tanya Budi lagi. "Tony sedang main ke rumah teman dari siang tadi, dan katanya mungkin baru pulang agak malam," jawab saya. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa kami hanya berdua saja. Terus terang, Budi dan Dian adalah kerabat yang paling saya sukai, karena sifat mereka berdua yang sopan dan terbuka. Saya duduk di sofa di seberangnya, agak ke samping dari kursi sofa yang diduduki Budi. Pada saat saya mulai duduk, saya baru menyadari agak sulit untuk duduk dengan rapi, dengan gaun yang saya kenakan. Posisi alas duduk sofa cukup rendah. Budi tampak agak terkesiap melihat saya. Sekilas, ia meliriknya, dan membuat saya agak canggung, dan saya kira Budi juga canggung. Tetapi, kami sudah bukan remaja lagi, dan dapat menguasai diri. "Apa kabar Dian Bat?" tanya saya, mencoba mencairkan suasana. "Dian beberapa hari ini kurang sehat, kira-kira sudah semingguan lah," sahut Budi. "Gimana Tony Kak, apa gak ada pelajaran yang tertinggal?" Budi balik bertanya. "Yah, si Tony sudah mulai oke kok dengan pelajarannya, mudah-mudahan saja sih prestasinya terus-terusan bagus," saya jawab. Tiba-tiba, Budi bilang, "Wah, kayaknya Tony makin getol sama komputernya ya Kak," ujarnya. Seketika, saya jadi tersentak, semua pengalaman internet jadi terbayang kembali. Terutama, terbayang pada Tony, saat ia sibuk sendiri di depan komputernya. Kenapa Kak, kok kayak seperti orang bingung sih?" Budi melihat perubahan sikap saya. Gak apa-apa kok, tapi si Tony memang sering sekali main komputer," jawab saya. Saya mendadak merasakan gejolakan yang mendalam di ruangan itu. Saya merasa semakin canggung, dan ada perasaan berdebar. Untuk menghindar dari perasaan itu, saya menawarkan minum pada Budi. "Wah lupa, kamu mau minum apa Bat?" tawar saya. "Kalau tidak merepotkan, saya minta kopi saja deh," sahut Budi. Saya tahu, Budi memang paling suka minum kopi. Saya pun bangkit berdiri dari sofa. "Tunggu sebentar ya," kata saya. Sebelum membuat kopi untuk Budi, saya ke kamar tidur dulu, untuk menengok Sandi. Sambil menuju ke kamar, saya melirik sebentar ke arah Budi. Budi tampak tertunduk, tetapi tampak ia mencuri pandang ke arah saya. Saya tersadar bahwa penampilan saya yang tidak biasanya telah menarik perhatiannya. Terutama sekali, mungkin karena posisi duduk saya tadi.
Saya yang terbiasa berpakaian sopan, ternyata, dengan pakaian seperti ini, telah mengganggu perhatian Budi. Menyadari ini, saya merasa berdebar-debar kembali. Anak saya Sandi, masih tertidur nyenyak dengan damainya. Tanpa sengaja, saya melihat cermin lemari pakaian, dan menyaksikan penampilan saya di kaca, yang membuat saya terkesiap. Ya ampun, saya tidak menyadari, dan tentunya, Budi dapat memantau dengan seksama. Saya menjadi merasa agak jengah, tetapi, entah mengapa, ada perasaan lain yang muncul. Saya merasa bangga, dan ada perasaan senang, bahwa Budi memperhatikan penampilan saya yang sudah cukup berumur ini. Tiba-tiba, saya merasa gejolakan itu muncul sedikit demi sedikit. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Saya jadi tidak bisa berpikir lurus. Saya berusaha menenangkan diri, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, saya putuskan, saya akan melakukan sedikit permainan, dan kita lihat saja, apa nanti yang akan terjadi. Saya merasa jatuh ke dalam jurang yang jauh. Sambil berdebar-debar, saya keluar ruangan menuju dapur. Wah, maaf ya Bat, agak lama, sekarang saya buat dulu kopinya, kata saya. Saya dapat merasakan, Budi memandang saya dengan perhatian yang lebih, walaupun tetap sangat sopan. Ia tersenyum, saat itu, saya tidak ingat lagi, akan suami dan anak-anak. Pikiran saya sudah mulai diselimuti oleh kabut hitam. Saya berpikir, untuk memberi perhatian pada Budi. Saya membuka lemari dapur, dan membungkuk, untuk mengambil tempat kopi dan gula. Saya dapat merasakan, Budi memantau saya. Kebahagiaan melanda saya, yang dapat menarik perhatian Budi. Saya merasa, Budi selalu melirik-lirik saya ke dapur, selama saya menyiapkan kopi. Secangkir kopi yang masih panas saya bawa ke ruang tamu. Tepat di depan sofa, ada meja pendek, untuk meletakkan makanan kecil ataupun minuman. Saya menunduk, persis di seberang Budi, untuk meletakkan kopi. Sambil meletakkan kopi, saya lirik dia, dan ternyata, ia juga mencuri pandang ke arah saya. Ayo diminum kopinya Bat, nanti keburu dingin, kata saya. Oh, iya, makasih Kak, kata Budi, sambil mengambil kopi yang memang masih panas. Apa tidak berbahaya, kalau terlalu banyak minum kopi, nanti ginjalnya kena, tanya saya, untuk mengisi pembicaraan. Memang sih, tapi, saya sudah kebiasaan, jawab Budi. Sekitar 3 menitan saya ngobrol dengan Budi, membicarakan masalah kopi, sambil tetap menjaga posisi saya. Saya lihat, Budi mulai gelisah, dan mukanya agak pucat. Apakah ia terpengaruh? Tanya saya dalam hati. Saya kemudian bangkit, dan duduk di sofa, di tempat semula saya duduk. Saya duduk, dengan menyilangkan kaki. Saya melihat lagi, Budi sekilas melirik saya. Saya mendengar Budi menghela napas. Kami terdiam beberapa saat, suasana saat itu, membuat saya mulai terpengaruh. Pandangan saya tanpa terasa, menyaksikan sesuatu, yang mengguncang hati. Saya melihat mulai ada pola yang terbentuk, yang dibawa oleh Budi. Saya tidak sanggup mengalihkan pandangan saya. Muka saya terasa memerah, saya yakin, Budi pasti menyaksikan saya memandanginya. Untuk memecahkan suasana diam,
saya berusaha mencari obrolan. Sebelumnya, saya agak menyandar pada sofa, dan menurunkan kaki saya dari kaki yang lain, dan sekarang, saya duduk biasa. Bat, kenapa kamu, kok kayaknya pucat Iho? Astaga, suara saya saat itu terdengar gemetar. Gak apa-apa kok Kak. Suara Budi terputus-putus, wajahnya agak tersipu, merah, dan tampak pucat. Itu kok ada polanya, memangnya kamu kenapa, kata saya, sambil menunjukkan dengan gerakan kepala. Saya malu sekali waktu mengucapkan itu, tapi, gejolakan saya, mengalahkan semua pikiran normal. Ini Iho. Penampilan kakak, beda sekali dengan biasanya, sahut Budi jujur, sambil terbata-bata. Saya paksakan diri untuk mengatakan, apa kamu tertegun melihat kakak emangnya, tanya saya. Gimana ya Kak, saya nggak bisa bohong, penampilan kakak gak kayak biasanya, sahut Budi. Tiba-tiba saja, Budi berdiri, dan duduk di sebelah saya. Kak, saya mohon maaf, tapi, saya tidak sanggup membendung gejolakan ini, kakak jangan marah ya, kata-kata itu keluar dari ucapan Budi. Ia mengucapkan dengan perasaan sopan. Saya terbengong saja mendengar kata-katanya. Dengan beraninya, Budi mulai menjangkau tangan kanan saya. Saya mulai terbawa oleh arus samudera yang saya ciptakan sendiri. Tiba-tiba saja, ia meletakkan tangan itu, tepat pada sesuatu yang ia bawa. Sesudah itu, Budi menghela napas panjang. Saya tidak tahu, apakah saya menyesal atau tidak, tapi, yang tadi sangat nyaman. Makasih Kak, ujarnya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Air mata saya menetes keluar. Saya sangat menyesali yang telah terjadi, tetapi, saya juga bahagia dengan suasana itu. Saat itu, saya juga merasakan penyesalan dari Budi. Saya tahu, ia sangat menyayangi Dian, istrinya. Tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Sejak kejadian itu, kami hanya pernah mengulangi satu kali pekerjaan itu. Itu kami lakukan, kira-kira, di minggu kedua, pada siang hari, setelah kejadian pertama. Yang kedua itu, kami juga bekerja dengan senang hati. Sejak itu, kami tidak pernah bekerja lagi hingga kini. Kami masih sering bertemu, dan berpandangan penuh arti. Tetapi, kami tidak pernah sungguh-sungguh untuk mencari kesempatan. Budi sangat sibuk, dan saya harus mengurusi Sandi, yang masih kecil.